Kalau bukan kami siapa lagi gitu. Kenapa kita harus bergantung pada produk-produk yang bisa dikatakan import dari luar negeri begitu, kalau kita bisa bikin sendiri, kita bisa riset sendiri, seperti itu. Siruni Audio itu mikrofon kecil tapi suaranya sangat spektakuler. Kalau sepengetahuan saya itu motivasi awal lahirnya Seruni Audio ini berawal dari kegelisahan para founder dan co-foundernya, yaitu Mas Cucu dan Mas Gatot. Itu adanya alat instrumen tradisi yang diamplifikasi menggunakan mikrofon buatan luar negeri. Belum ada mikrofon buatan lokal yang ditujukan secara khusus untuk mengamplifikasi alat musik tradisi tersebut seperti gamelan, rebab, dan sebagainya, seperti itu. Ada satu mikrofon, yaitu buatan luar negeri tadi, yang harganya bisa dibilang sangat mahal untuk untuk orang-orang Indonesia lah ya, karena kan itu harganya sekitar $800 atau seberapa itu. Nah, dari situlah kegelisahan itu muncul, kemudian lahirlah Seruni Audio, riset sebuah mikrofon iseng-iseng seperti itu kalau saya dengar ceritanya. Dan pada akhirnya mikrofon SM01 itu lahir. Seperti itu. Jadi lahirnya Seruni Audio SM01 ini yang generasi pertama itu lahir dari kegelisahan. Pertama, kalau untuk mikrofon, kalau bukan kami siapa lagi gitu. Kenapa kita harus bergantung pada produk-produk yang bisa dikatakan import dari luar negeri begitu, kalau kita bisa bikin sendiri, kita bisa riset sendiri, seperti itu. Saya pernah punya cerita, kalau misalkan terutama orang video ya, sedang syuting sebuah konser alat musik akustik gamelan atau orkestra mungkin seperti itu, orang video, mas itu stand mic-nya bisa dipinggirin lagi nggak, bisa disembunyiin mas. Mikrofon yang besar itu membuat seorang videografer kurang senang sepertinya. Jadi dengan hadirnya SM01 atau SM02 seperti itu, mikrofon instrumen akustik dengan ukuran yang terbilang kecil, itu bisa bikin semua senang seperti itu. Kalau untuk SM01 dan SM02 itu perbedaannya sangat signifikan. Yang paling utama itu dia yang SM02 itu sudah bisa dipakai di wireless system. Dulu sebelumnya SM01 itu pernah di request oleh para customer kami itu, mas SM01 bisa untuk wireless system nggak, seperti itu. Nah, kita wujudkan di SM02 tentunya dengan spesifikasi yang lebih bagus dari SM01 seperti itu. Kalau SM02 sendiri kan itu dia versatile ya, multifungsi. Jadi selain untuk mikrofon alat musik akustik, dia pun juga bisa untuk voice, untuk film, kebutuhan film misalkan ya, seperti yang saya pakai ini. Ini kan dia. Nah, di sini contohnya. Seperti itu. MKS-nya juga, kalau untuk boom MKS14 juga bisa peruntukannya, asalkan ya dalam ruangan aja sih. Karena memang secara bentuknya kan tidak seperti shotgun mic pada umumnya atau small diaphragm pada umumnya yang lebih peruntukannya bisa untuk outdoor seperti itu. Engkau gemilang, malam cemerlang, bagaikan bintang timur sedang mengembang. Tak jemu-jemu mata memandang, aku namakan di kau juwita malam. Sinar matamu menari-nari
masuk menembus ke dalam jantung kalbu. Pengalaman uniknya kayak errornya tuh jarang-jarang ya. Maksudnya tuh kadang di bagian mana tuh kayak di modulnya gitu. Terus ternyata dicek gini, oh ternyata di sini. Ya dan komponennya kayak rusak, apa kabelnya putus gitu. Pernah kita membuat produk MKS 14 ya, kalau bisa dikatakan unik. Dulu awalnya MKS 14 itu cuma sebagai mikrofon voice biasa. Cuman di situ ada Mas Ucu dan Mas Gatot itu punya ide untuk gimana kalau mikrofonnya ini dari kayu gitu. Kayunya apa? Sonokeling. Sonokeling bagian mana? Akar yang jarang dimanfaatkan oleh orang-orang untuk menjadi sebuah barang yang mempunyai nilai ekonomis. Dari situ kita cari itu akar-akar di Magelang, di Kulon Progo, bahkan sampai ke daerah Piungan gitu. Kayu-kayu ini kita kumpulkan, kita cari benar-benar dari orang-orang lokal di Yogyakarta dan sekitarnya, seperti itu. Kalau dari awalnya kita mencari kayu dulu ya, kayu terus kita dibuat kayak diukir, habis itu kita memakai casingnya, terus habis itu kita menyolder PCB, melakukan memasang pos PCB, terus habis itu baru mic, terus memasang grill, langsung kita QC. Jadi mikrofon MKS 14 itu kan dia hasil kolaborasi kami bersama Bimogi, seorang voice over talent gitu dari Jakarta. Dia asli Solo kayaknya malah. Itu kita berkolaborasi tentang desain produk ini, seperti itu. Tentang bagaimana mikrofon ini enaknya end address atau side address ya. Ternyata end address ini lebih menarik. Secara look dia sangat podcast sekali kalau bisa dibilang ya. Sangat podcast sekali. Peruntukannya untuk voice seperti itu. Akhirnya ya begitulah. Kami putuskan desainnya menjadi end address, bukan side address, bukan seperti mikrofon kondenser pada umumnya. Jadi bisa dikatakan seperti kalau misalkan podcastnya Om Deddy Corbuzier gitu, SM7B seperti itu ya, bentuknya seperti itu dengan kapsulnya yang di sini, sehingga kita langsung tahu tuh mengarahkan mikrofonnya kemana tuh. Kadang-kadang side address tuh bingung, arahnya belakangnya mana, depannya mana, gitu kan. Tapi kalau begini kan udah tahu di situ. Itu hasil kolaborasi kami bersama Mas Bimogi seperti itu. Lebihnya tuh suaranya lebih enak, lebih tajam, lebih pedes gitu. Dan untuk unggulannya ya mikrofon ini estetik karena dibuat dari kayu. Jadi setiap orang yang punya ini tuh berbeda-beda coraknya. Jadi nggak semua orang punya corak yang sama. Kalau harapan kedepannya sih kita ingin juga menjual produk-produk Seruni Audio di luar negeri, nggak hanya di lokal. Walaupun sekarang sudah ada beberapa yang beli tapi langsung dari website. Kami belum memiliki dealer yang ada di luar negeri secara resmi, itu yang berupa toko atau distributor besar seperti itu. Harapannya ke depan sih Seruni Audio bisa memiliki distributor secara resmi yang berada di beberapa negara, Amerika lah, Rusia lah, di Inggris lah, seperti itu. Akhirnya banyak musisi-musisi dunia, nggak hanya musisi lokal saja gitu. Kita berangkat dari lokal dan kita ingin mendunia. Tantangan terbesar untuk kita harus bisa bersaing dengan produk-produk luar negeri atau produk-produk lokal yang lainnya, supaya bisa menyamai lah
atau bisa lebih unggul dari produk luar. Cucu tuh lebih ke tegas, jadi dia menghandle semua ini dengan baik, tegas, dan pokoknya bagaimana caranya Seruni Audio ini berkembang. Kalau harapan pribadi sih ya melahirkan produk-produk yang lebih variatif lagi sih, lebih banyak lagi, sehingga pilihan untuk para customer nanti akan lebih banyak seperti itu. Harapannya ya semoga bisa menjadi pelopor mikrofon lokal Indonesia atau bisa mengembangkan produk lokal supaya bisa bersaing dan menciptakan inovasi-inovasi lainnya.